Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas sebuah video di mana di dalam video ini membahas masalah yasinan dan tahlilan kaum muslimin. Disebutkan di dalam video ini bahwa yasinan dan tahlilan itu dosanya lebih besar daripada menzinahi ibu kandung kaum muslimin. Ya. Dan kenapa kami mengangkat video ini kaum muslimin? Karena video ini ini adalah video fitnah yang ditujukan kepada dakwah sunnah kaum muslimin. Ya. Mereka ini menebarkan fitnah kepada orang-orang yang mendakwahkan sunnah, yang mendakwahkan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan manhaj para salafus soleh. Ya, bahwa mereka ini menganggap bahwa orang-orang yang mengerjakan yasinan, mengerjakan tahlilan, itu mereka ini mendapatkan dosa yang lebih besar daripada dosa menzinahi ibu kandung sendiri kaum muslimin. Padahal tidak ada satupun asatidz salafi, ustadz-ustadz salafi, boleh disimak ceramah-ceramah mereka, tidak ada satupun para asatidz salafi yang menyebutkan bahwa dosa melaksanakan yasinan, tahlilan, atau secara umum dosa ketika kita mengamalkan amaliyah-amaliyah bid'ah, itu dosanya lebih besar daripada menzinahi ibu kandung sendiri kaum muslimin. Tidak ada sama sekali. Ya, jadi video ini adalah video fitnah yang ditujukan terhadap dakwah sunnah kaum muslimin. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Dosa yasinan dan tahlilan lebih besar daripada menzinahi ibu kandung. Inilah pernyataan mereka dan juga pertanyaan mereka yang harus kita jawab. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, mengapa antum dan orang-orang NU itu gemar sekali yasinan dan tahlilan pada acara kematian? Bahkan antum berusaha memelihara tradisi yasinan dan tahlilan. Bukankah acara yasinan dan tahlilan itu tradisi dari Hindu Buddha? Bukankah itu adalah bid'ah? Bukankah setiap bid'ah adalah dolalah atau sesat? Bukankah setiap kesesatan itu dosanya lebih besar daripada menzinahi ibu kandung? Nah, kaum muslimin, ini pertanyaan seperti ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh mereka sendiri untuk memframing bahwa inilah dakwah sunnah kaum muslimin. Inilah pemahaman orang-orang yang mereka sebut salafi, yang mereka sebut wahabi. Ini persis dengan apa yang disampaikan oleh Om Bahar bin Smith kaum muslimin ya. Coba kita simak video dari Om Bahar bin Smith. Om Bahar bin Smith pun menyatakan seperti itu ya. Pernyataan yang senada kaum muslimin ya. Artinya pernyataan ya bahwa ada orang Wahabi yang mempertanyakan sesuatu di mana ini sangat terlihat ini adalah pernyataan atau pertanyaan yang dibuat-buat oleh Om Bahar sendiri untuk memframing bahwa seperti inilah dakwah orang-orang salafi, pemahaman orang-orang salafi yang dia sebut Wahabi ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Kalau ada orang kan Wahabi nih, Wahabi bangsat nih, Wahabi takfiri, mereka kan nggak percaya kalau doa itu nyampe, iya kan? Jadi ada salah satu Wahabi ngomong ke saya, Beb, mana mungkin doa orang yang hidup itu mana mungkin doa orang yang hidup itu nyampe ke orang yang sudah mati, Beb? Saya bilang, bapak kamu masih ada? Bapak saya udah almarhum, meninggal. Oh, bentar ya, karena ambil siwak, karena habis merokok soalnya, karena kumur-kumur. Ya Allah ya Rabb, siksalah bapak dia dalam kubur, azablah bapak dia dalam kubur, sempitkan kuburnya, bakar dia dalam kubur. Beb, Habib kau doanya begitu, Beb? Habib kau doain buruk buat bapak saya dalam kubur? Itu ente percaya. Nah kaum muslimin, ini pertanyaan sekaligus pernyataan yang konyol dari Om Bahar bin Smith ya. Mana ada orang yang dikatakan salafi, yang dikatakan wahabi, kemudian berpemahaman bahwa doa untuk orang yang sudah meninggal dunia itu tidak sampai. Mana ada? Nggak ada kaum muslimin. Nggak ada. Jelas di dalam hadis ya bahwasanya setiap anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah 3 amalnya. Kecuali yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang berguna,
Kemudian apa? Doa anak yang soleh. Ya, ini hadis secara khusus ya menyebutkan seperti itu. Sehingga dari mana ada orang-orang yang katanya Wahabi, katanya Salafi memiliki pemahaman bahwa doa untuk mayat itu tidak sampai. Ya, nggak ada. Ini pertanyaan yang dibuat-buat oleh Om Bahar sendiri, kemudian di framing seolah-olah itu pertanyaan dari orang-orang Salafi. Ya, untuk memframing bahwa orang-orang Salafi ini pemahamannya seperti itu. Bahwa doa untuk orang yang sudah meninggal dunia itu tidak nyampe. Ini benar-benar pertanyaan yang dibuat-buat, yang bentuknya memang untuk memfitnah dakwah salaf kaum muslimin. Sama persis dengan yang ada di video tadi kaum muslimin. Sama persis. Ya, mana ada dikatakan orang-orang yang dikatakan Salafi, orang-orang yang dikatakan Wahabi. Kemudian mereka ini mengatakan bahwa dosa perbuatan bid'ah itu lebih besar daripada menzinahi ibu kandung sendiri. Nggak ada. Ya. Memang benar bahwasanya bid'ah itu sesat. Ya, semua bid'ah itu sesat. Dan yang mengatakan itu bukan Wahabi. Yang mengatakan semua bid'ah sesat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, bukan Wahabi yang mengatakan yang seperti itu. Itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada satupun, boleh dicek ceramah-ceramah para asatidz salafi kaum muslimin. Boleh dicek. Adakah mereka yang menjelaskan bahwa dosa perbuatan bid'ah itu lebih besar daripada dosa menzinahi ibu kandung sendiri? Nggak ada kaum muslimin. Ini fitnah. Ya, kita lanjutkan lagi kaum muslimin videonya. Oleh sebab itu, sebaiknya antum segera meninggalkan tradisi yasinan dan tahlilan. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW maupun dicontohkan oleh para sahabat. Mengapa masih ada saja orang Islam yang membenci tradisi yasinan dan tahlilan pada hari-hari kematiannya saudara sesama muslim? Bahkan saking bencinya pada acara yasinan dan tahlilan hingga mengatakan bahwa dosanya yasinan dan tahlilan itu lebih besar daripada menzinahi ibu kandungnya sendiri. Begitu bencinya mereka, karena terdorong oleh dangkalnya pemahaman tentang agama Islam. Atau mungkin karena terdorong oleh rasa hasad, yaitu rasa iri dengki pada sesama saudara muslim. Mengapa kok banyak sekali orang-orang Islam Indonesia yang gemar yasinan dan tahlilan, sedangkan kelompok mereka sedikit sekali? Oleh sebab itulah orang-orang yang gemar mengadakan yasinan dan tahlilan selalu diserang bid'ah dolalah. Ini fitnahnya luar biasa kaum muslimin ya. Mana ada orang yang mendakwahkan sunnah ya, kemudian menyerang orang yang yasinan dan tahlilan karena itu dianggap bid'ah. Mana ada? Nggak ada. Ya. Coba, apa ada orang yang sedang yasinan, sedang tahlilan, kemudian diserang oleh orang-orang yang berpemahaman bahwa ritual yasinan dan tahlilan itu adalah tidak disyariatkan di dalam agama Islam, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kemudian tidak pernah juga dikerjakan oleh generasi terbaik setelah mereka kaum muslimin. Ya, tidak pernah juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Ya, dan tidak ada juga para sahabat yang mengerjakan kemudian Nabi mendiamkan, tidak ada. Ya. Tidak pernah ada orang yang menyerang orang-orang yang melakukan amaliyah bid'ah. Ya, mereka hanya mendakwahkan, ya, tegakkan sunnah, tinggalkan bid'ah. Nggak pernah menyerang orang yang melakukan perkara bid'ah, nggak pernah, ya. Dan nggak ada yang mendakwahkan bahwa perbuatan bid'ah itu dosanya lebih besar daripada dosa menzinahi ibu kandung. Na'udzubillah min dzalik. Nggak ada. Ya. Yang ada apa coba? Yang ada, mereka itu menyampaikan bahwa perbuatan bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada perbuatan maksiat. Dan itu pun bukan orang Wahabi yang mengatakan, ya. Orang-orang yang disebut Wahabi itu hanya mengutip perkataan seorang tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan apa? Bahwasanya bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan perbuatan maksiat.
Karena apa? Pelaku maksiat itu lebih mudah untuk bertaubat, sedangkan pelaku bid'ah itu sulit untuk bertaubat. Karena apa? Pelaku maksiat, mereka tahu itu maksiat. Orang yang minum khamr, orang yang berjudi, orang yang mencuri, orang yang berzina, mereka tahu itu perbuatan maksiat. Tahu, sadar betul kalau itu maksiat. Makanya mereka melaksanakannya dengan mencuri-curi. Ya. Dan orang yang seperti itu masih besar harapan untuk bisa bertaubat. Karena apa? Mereka tahu itu maksiat. Sedangkan perbuatan bid'ah, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk kemaksiatan. Ya. Dan ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, bukan perkataan orang-orang yang disebut Wahabi. Apakah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah kemudian akan disebut Wahabi? Ya. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Ja'ad dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis. Ya, bukan Wahabi. Ya, kalau mereka mau dicap sebagai Wahabi ya silahkan. Ya, tapi jangan juga dipelintir perkataan mereka. Jangan dipelintir. Ini perkataan secara umum bahwasanya perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Ya, tidak boleh kemudian dimaknai secara khusus bahwa dosa bid'ah lebih besar daripada menzinahi ibu kandung sendiri. Jangan dimaknai seperti itu. Biarkan dengan makna umumnya. Ya, sebagai kiasnya, analoginya. Ya, Nabi mengatakan bahwa 2 rakaat fajar itu dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, keutamaan sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu maknanya secara umum, tidak boleh kita khususkan, diartikan bahwa sholat qobliyah subuh ya itu lebih baik dibandingkan dengan fadilah menjadi seorang ulama. Tidak boleh diartikan orang yang mengerjakan sholat subuh, sholat qobliyah subuh diartikan lebih baik daripada seorang ulama. Diartikan lebih baik daripada melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, lebih baik daripada sholat di Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Tidak boleh dikhususkan seperti itu. Biarkan makna umumnya, ya, biarkan. Jadi fitnah-fitnah yang semacam inilah yang namanya provokasi kaum muslimin. Ini namanya adu domba. Ya, ini fitnah dan adu domba. Orang tidak pernah mengatakan seperti itu, dikatakan seperti itu. Itu kan fitnah namanya. Itu namanya memecah belah. Nggak sesuai dengan fakta. Ya. Bukan orang yang mengajak umat Islam untuk mengamalkan Islam yang murni. Yang mengajak umat Islam untuk beribadah sesuai tuntunan. Meninggalkan perkara bid'ah. Itu malah disebut yang mengadu domba. Ya, di mana adu dombanya kalau mengajak ibadah sesuai dengan tuntunan, mengikuti Nabi dan para sahabat? Di mana adu dombanya? Yang adu domba itu yang memfitnah itu. Ya. Pantaslah kalau kemudian banyak orang yang terfitnah, ya, kemudian benci dengan dakwah sunnah dan juga benci dengan orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Karena apa? Sudah mereka tidak pernah datang ke pengajian orang-orang yang disebut salafi, tidak pernah juga menyimak kajian-kajian mereka di media-media, ditambah mereka mendengar fitnah-fitnah yang seperti itu. Dikatakan salafi tidak mau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, katanya orang salafi menganggap bahwa doa untuk orang yang sudah meninggal dunia itu nggak sampai, percuma. Ya, kemudian menuduh orang yang melakukan perkara bid'ah dosanya lebih besar daripada menzinahi ibu kandung sendiri. Menuduh orang salafi melarang ziarah kubur, mensyirik-syirikan orang yang ziarah kubur, mengkafir-kafirkan orang yang ziarah kubur, melarang bersolawat, melarang membaca yasin, melarang membaca tahlil. Ya, padahal itu semuanya hanya fitnah-fitnah. Tidak ada yang seperti itu. Ya, tidak ada ustadz-ustadz salafi yang berdakwah seperti itu kaum muslimin. Ya, dan itu bisa jadi karena gagal faham. Ya, karena mereka gagal faham terhadap penjelasan-penjelasan para asatidz salafi, dan bisa jadi itu memang sengaja mereka pelintir, perkataan-perkataan yang mereka pelintir, mereka buat memang untuk memfitnah supaya apa? Jamaah mereka nggak lari. Ya. Itu semuanya fitnah kaum muslimin. Cobalah simak betul-betul penjelasan-penjelasan para asatidz salafi di dalam masalah-masalah yang seperti itu. Ya. Tentang ziarah kubur, tentang masalah tahlilan, masalah yasinan, masalah ziarah kubur, masalah doa untuk mayat. Ya.
Itu fitnah kaum muslimin kalau memang sampai dikatakan seperti itu yang ada di video yang sudah kita simak tadi kaum muslimin. Ya, cobalah simak betul-betul penjelasan para asatidz salafi supaya tidak termakan fitnah-fitnah yang keji yang seperti itu, ya. Dan mudah-mudahan para penyebar fitnah yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah supaya mengenal dakwah sunnah dengan baik kaum muslimin, dan minimal ya mereka menyampaikan apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak di-framing, tidak dipelintir-pelintir sehingga menjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, tidak menjadi adu domba di tengah kaum muslimin, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.